materi ini tuh sebenarnya materi yang sering dibawa di acara-acara riset, terutama riset ilmiah di bidang kedokteran. Nah, tapi hari ini yang berbeda adalah kita mau bahas pola studi penelitian, tapi dari sudut pandang systematic review. Untuk teman-teman yang belum follow, mungkin supaya nanti tetap dapat informasi tentang Autus dan webinar-webinarnya, teman-teman boleh follow di akun autus.id. Tadi sudah perkenalan, namaku Nasim Amar dari FKUB juga. Nah, mungkin teman-teman familiar ya dengan istilah istilah-istilah dalam pola studi penelitian seperti in vitro, in vivo, case report, case series, ada cross-sectional, cohort, sampai RCT. Tapi mungkin teman-teman belum tahu maknanya apa, kekurangan kelebihannya apa, dan mana sih yang paling cocok untuk diangkat sebagai systematic review. Hari ini kita akan bahas satu persatu semuanya. Di sini teman-teman bisa lihat contohnya, ada model studi in vitro, ada model studi in vivo, ada model studi case report, case series, sampai pada RCT. Nah, secara umum, kalau kita bisa bagi desain studi, desain studi itu apa? Desain studi ini adalah suatu protokol dalam suatu penelitian yang tujuannya adalah kita mau cari bagaimana metode penelitian ini supaya menghasilkan hasil yang valid. Misal, protokol penelitian pada sel tentu akan berbeda dengan protokol pada penelitian pada hewan. Begitu juga protokol pada hewan tidak mungkin sama dengan protokol pada manusia. Itulah desain studi. Nah, secara umum kalau kita bisa bagi desain studi di bidang kesehatan, spesifik pada kesehatan, penelitiannya itu umumnya dibagi dua dulu. Kalau ini bisa kita tarik garis, sebentar, kita coba. Nah, misal di sini kita bisa bagi garis, yang kiri ini namanya studi preclinical trial. Jadi studi preklinis. Preklinis itu studi sebelum ke manusia. Ada dua, yaitu ada in vitro, yaitu uji pada sel. Yang kedua ada in vivo, itu uji pada hewan. Sementara di sisi kanan, kalau kita bagi lagi, ini adalah uji klinis. Uji klinis lagi dibagi menjadi dua. Ada yang observasional, ada yang eksperimental. Perbedaannya apa? Sebenarnya gampang, dari bahasanya itu sudah kelihatan ya. Kalau bahasanya observasional, berarti peneliti hanya mengobservasi, tidak memberikan intervensi. Nanti di dalamnya ada contohnya macam-macam. Ada case report, case series, cross-sectional, cohort. Misal contoh gini penelitiannya. Uh, kita ingin melihat hubungan merokok dengan kanker paru. Kan nggak mungkin kita sebagai peneliti, kita memberikan rokok pada pasiennya atau partisipannya. Nah, itu makanya kita sebut observasional. Kita hanya mengamati, tapi tidak memberi intervensi. Beda halnya dengan yang eksperimental. Kalau eksperimental, kita memberikan suatu intervensi. Misal, teman-teman ingin menguji suatu obat, atau ingin menguji suatu ekstrak bahan alam terhadap pasien. Nah, itu namanya experimental studies. Nanti dibagi menjadi dua, ada non-randomized dan randomized. Akan kita bahas lebih jauh di belakangnya. Nah, kenapa pola studi penelitian ini penting? Sebenarnya yang utama adalah kita ingin tahu apakah suatu hasil penelitian itu valid atau tidak. Kenapa? Ketika kalau teman-teman biasa membuat systematic review, di situ kan ada pertanyaan-pertanyaan untuk menilai kualitas studi. Nah, di situ ada poin di mana dia melihat metode yang digunakan. Apakah sudah sesuai? Ketika sudah sesuai, maka hasilnya bisa dianggap valid. Dan hal kedua, kenapa ini penting? Kita bisa lihat dari sudut systematic review. Di sudut pandang systematic review, apakah semua studi ini bisa masuk dalam systematic review? Jawabannya nanti di belakang. Tapi yang jelas teman-teman, kalau teman-teman lihat di piramida ini menggambarkan semakin ke puncak, semakin kualitasnya bagus, semakin risiko biasnya rendah. Dan yang paling tinggi adalah studi randomized control trials, yaitu uji manusia tadi eksperimental. Di bawahnya ada cohort, ada case control, sampai pada mechanistic studies. Mechanistic studies itu yang tadi in vitro dan in vivo. Tapi kita di dunia kedokteran itu diberkahi suatu penelitian. Dan penelitian ini sangat gampang dilakukan untuk teman-teman yang sudah paham tentunya.
Kita tidak perlu jauh-jauh ke laboratorium, kita tidak perlu uh, memberikan effort yang lebih. Kita cukup berada di depan laptop, mengumpulkan banyak data, kita olah, dan jadilah suatu systematic review dan meta-analisis. Dan ternyata secara kualitas itu yang paling tinggi. Jadi dari hierarki ini, yang paling tinggi itu adalah systematic review dan meta-analisis dari randomized control trials. Makanya nanti teman-teman harus belajar, kita harus bisa bagaimana cara membuat systematic review dan meta-analisis yang baik. Dan juga hierarki ini sebenarnya berpengaruh pada pengambilan keputusan klinis. Misal begini, kalau teman-teman baca suatu penelitian nih, kita ambil contoh yang gampang. Kita ingin tahu penggunaan antipiretik paracetamol versus ibuprofen dalam menurunkan demam pada anak. Pas teman-teman baca di penelitian, oh ternyata di case control studies lebih bagus paracetamol nih. Tapi teman-teman baca lagi jurnal lain, randomized control trials bilangnya, oh ternyata lebih bagus ibuprofen. Nanti teman-teman harus pakai yang mana? Pakailah hierarki yang paling tinggi, yaitu yang dari randomized control trials. Nah, itulah fungsi hierarki. Nanti, kalau misal systematic review meta-analisisnya bilang paracetamol, berarti teman-teman harus pakai yang paling tinggi lagi, yang systematic review dan meta-analisis. Implikasinya itu. Nah, sekarang kalau kita bahas review, review secara umum itu kita bisa bagi 4. Jadi ada 4 tipe utama review. Satu, ada bentuk yang paling ideal, ada yaitu network meta-analisis. Ada bentuk kedua yaitu meta-analisis, biasanya digabung dengan systematic review, jadi systematic review and meta-analysis. Bentuk ketiga systematic review only. Bentuk yang keempat literatur review. Nah, 4 studi ini punya kriteria masing-masing. Kapan kita menggunakan network meta, kapan penelitian ini harus kita buat meta, kapan harus systematic review saja, kapan litref atau literatur review saja, itu ada kriterianya. Nanti kita simpan di belakang untuk yang itu. Tapi yang jelas, teman-teman harus paham dulu tentang pola desain studi. Jadi studi-studi di penelitian itu teman-teman harus paham dulu supaya teman-teman nanti bisa klasifikasi tuh. Oh, penelitian yang aku dapat, yang aku kumpulkan, isinya ternyata macam-macam nih. Uji ke manusianya sedikit, uji ke hewannya banyak. Berarti cocok yang mana? Cocok ke literatur review. Nanti, oh ternyata data uji ke manusianya, RCT-nya banyak nih. Kebetulan RCT yang aku dapat ada 3 pembanding. Oh berarti cocoknya network meta-analisis. Jadi kriterianya nanti ada masing-masingnya. Yang jelas kita belajar dulu bagaimana masing-masing desain studi yang ada. Nah, kalau teman-teman baca suatu jurnal dan teman-teman ingin tahu desain studinya apa, bacalah bagian metode. Nah, biasanya teman-teman boleh lihat di bagian abstrak atau teman-teman boleh scroll lagi ke bawah. Biasanya di bagian metode itu terpampang jelas ya. Contoh di sini eh, bisa kita lihat ya, di sini mereka menggunakan clinical trial fase 1. Ini RCT fase 1. Yang ini model yang kedua, dia gunakan fase 2. Ini juga randomized control trial. Jadi dua-duanya ini uji manusia yang paling puncak. Jadi bacalah bagian metode untuk teman-teman tahu jenis penelitian yang dipakai apa. Nah, sekarang kita mulai dari yang paling rendah. Kalau teman-teman ingat tadi, hierarki piramida, yang paling bawah itu adalah mechanistic study atau basic study, yaitu in vitro dan in vivo. Kalau bahasa jurnalnya adalah in vitro, biasanya tipikalnya adalah studi-studi pada sel. Jadi misal teman-teman menggunakan sel kanker MCF7, menggunakan intinya yang berhubungan dengan sel itu biasanya studi-studi in vitro. Bentuk yang kedua yaitu uji pada hewan, yaitu in vivo. Entah itu nanti teman-teman baca menggunakan hewan model rodent atau nyamuk atau misal anjing, terserah. Intinya in vivo itu adalah uji ke hewan. Nah, dua uji ini biasanya akan misal teman-teman menguji suatu obat, yang paling pertama dilakukan adalah uji in vitro dan in vivo terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk tahu toksisitasnya, untuk tahu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresinya. Intinya sebelum maju ke uji manusia, teman-teman harus lewati dulu uji in vitro dan in vivo. Tapi misal nih, kalau misal sudah ada data in vitro dan in vivo, apakah kita perlu melakukannya lagi? Tergantung. Kalau misal sudah banyak datanya, kita bisa lanjut ke uji manusia. Nah, next-nya, oh ini contoh ya. Contoh, kami pernah lakukan, aku, Mas Yusuf, dan Dr. Happy, dan teman-teman lainnya pernah mempublikasikan jurnal yang mana penelitiannya menggunakan dua model tadi itu, in vitro dan in vivo.
Jadi kita ingin menguji kombucha yang diperkait dengan sea grapes atau anggur laut terhadap obesitas. Ini adalah bentuk studi in vivo dan in vitro. Nah, kekurangan dan kelebihannya apa? Enaknya adalah kalau teman-teman nanti di preklinik, misal di sini ada yang preklinik, kalau teman-teman menggunakan uji hewan dan uji sel, tentu secara etik lebih gampang diperoleh karena bukan uji pada manusia. Yang kedua, penelitiannya itu pasti spesifik pada molekular tertentu. Kayak misal kita menargetkan caspase 3 anti apoptosis. Jadi dia betul-betul spesifik. Dan yang ketiga, dia cost efektif, uh, lebih murah dibandingkan uji ke manusia. Tapi ada kekurangan. Kekurangan dari uji in vitro dan in vivo adalah studi-studi ini itu uh, cenderung simplified. Jadi misal nih dia efektif pada hewan dan sel, tapi saat dicoba ke manusia belum tentu berhasil sebagaimana pada hewan dan sel. Karena memang bentuk in vitro dan in vivo ini adalah bentuk simple. Pada manusia tentu kompleks, mungkin ada perbedaan absorpsi, proses farmakokinetik, farmakodinamika berbeda dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita beralih ke uji manusia ya. Kalau tadi teman-teman ingat, case report dan case series ini termasuk di uji observasional. Nah, case report, nanti ada contoh di belakang, case report ini adalah bentuk studi yang menurutku, kalau teman-teman bisa buat, ini gampang dipublikasi. Dan cenderung biasanya case report ini 4 sampai 5 lembar, 6 sampai 7 juga masih boleh. Tapi dia tidak banyak, tidak sebanyak penelitian-penelitian lain lembarnya ya. Nah, case report isinya apa? Case report ini tipikalnya adalah mengangkat kasus-kasus yang jarang ditemui. Misal nanti di belakang ada contohnya seperti ini. Nah, ada calcified cephal hematom pada daerah rural. Ini termasuk rare case. Ini cocok untuk diangkat sebagai case report. Tapi uh, ada bentuk kedua yaitu case series, satu tingkat di atas case report. Case series ini adalah satu kondisi yang rare case yang sama, tapi jumlahnya multiple. Jadi misal ada 3 kasus cephal hematom dan itu butuh operasi. Nah itu kan langka, itu namanya case series karena dia punya lebih dari satu studi dengan uh, sakit yang sama. Nah, keuntungannya apa? Kalau teman-teman angkat case report dan case series, publikasinya lebih mudah. Yang jelas itu. Yang kedua, teman-teman bisa menjelaskan model studi ini bisa menjelaskan kasus-kasus yang langka. Yang ketiga, dia relatif lebih cepat dan lebih murah dibandingkan desain studi pada manusia yang lainnya. Tapi ada kekurangan. Karena dia mengangkat satu penyakit-penyakit langka, rare disease, maka cenderung belum tentu bisa mewakili populasi yang general. Belum tentu dia bisa mewakili populasi yang luas. Yang kedua, sulit untuk kita menentukan suatu efektivitas. Misal teman-teman menguji terapi, terapi A terhadap kasus langka A. Sulit untuk kita bilang, oh ternyata terapi ini efektif karena kasusnya kasus langka. Yang ketiga, kita tidak bisa menyimpulkan, oh eh, penyakit faktor, misal penggunaan A bisa menyebabkan kasus langka tersebut. Karena apa? Karena jumlahnya terlalu kecil. Belum bisa kita menyimpulkan hubungan sebab akibat. Itu kekurangan dan kelebihan dari case report. Nah, ini ada contohnya. Kalau teman-teman baca di sini, aku perangkat topik tentang calcified cephal hematom dan di dalamnya aku buat review juga. Jadi ada case report plus review. Nah, kapan bisa diangkat? Kapan case report itu bisa diangkat sebagai review? Ketika teman-teman tidak menemukan studi-studi yang lebih besar lainnya. Misal nih, teman-teman mau angkat topik uh, penggunaan obat X terhadap penyakit A. Tapi teman-teman cuma dapat penelitian case report semua. Case report A, case report B, case report C. Teman-teman telusuri lagi lebih lanjut, oh tidak ada penelitian RCT. Cek lagi, oh tidak ada cohort. Jadi yang ada murni hanya case report. Nah itu teman-teman bisa angkat sebagai review dan case report. Jadi bisa teman-teman buat sebagai review. Tapi kalau misal ada studi-studi besar RCT, ada cohort, ada case control, teman-teman nggak bisa angkat case report ini sebagai review karena menjadi cenderung bias. Kenapa teman-teman tidak angkat yang studi klinis yang lebih besar? Istilahnya kayak gitu. Tapi intinya dia bisa asalkan
studi-studi yang teman-teman dapat hanyalah case report lainnya. Jadi case report A, B, C teman-teman jadikan dalam satu bentuk review. Yang kedua, ada satu tingkat lagi di atasnya case report, yaitu cross-sectional. Cross-sectional ini paling sering kita lakukan di preklinik. Kalau teman-teman ingat penelitian-penelitian yang misal penelitian-penelitian di FK yang menggunakan kuesioner, atau ingin tahu faktor hubungan merokok dengan hipertensi, itu semua termasuk di cross-sectional. Studi cross-sectional ini identik dengan istilahnya snapshot. Jadi misal peneliti ingin mengadakan suatu penelitian cross-sectional, dia akan menentukan waktu yang terbatas. Contoh di sini, dari tanggal 2 Mei 2018 sampai 25 Agustus 2019. Dan dia hanya akan mengambil data dari satu tahun ini. Nanti yang dicari apa? Yang dicari adalah hubungan faktor resiko terhadap suatu penyakit. Contoh, faktor resiko diabetik retinopati pada pasien diabetes. Ternyata dia temukan di sini, kalau kita baca, hipertensi menjadi faktor risiko yang signifikan. Laki-laki dan usia tua juga menjadi faktor yang signifikan. Body mass index juga menjadi faktor signifikan. Nah, tapi ada kekurangannya. Kekurangannya adalah meskipun studi cross-sectional ini bisa menginclude banyak data, kan enak ya, kita tinggal sebarkan kuesioner. Setelah di kuesioner itu teman-teman partisipan mengisi, oh dia punya body mass indexnya sekian, tekanan darahnya sekian, dia laki-laki usia tua, banyak banget datanya. Kelebihannya itu, tapi kekurangannya kita nggak bisa tentukan nih, apakah hipertensi yang menyebabkan diabetik retinopati atau sebaliknya. Jadi hubungan sebab akibatnya itu belum bisa kita tentukan. Karena apa? Karena waktunya terlalu pendek. Dia hanya snapshot, hanya satu waktu ini. Makanya salah satu kekurangan dari cross-sectional adalah cannot establish causality. Jadi nggak bisa menentukan hubungan sebab akibat. Dan juga yang kedua kekurangannya adalah bisa jadi populasi yang diangkat itu tidak merepresentasikan populasi secara general. Karena apa? Karena waktu yang diinklusi itu cukup terbatas, hanya 1 tahun, hanya 2 tahun. Tapi yang jelas keuntungannya tadi ya, dia cepat, murah karena hanya menggunakan Google Form atau kuesioner, dan yang ketiga dia tentunya lebih murah. Murah, cepat, dan juga tidak ini ya, tidak tidak terlalu susah karena tidak memberikan intervensi. Itu dari segi cross-sectional. Nah, sekarang kita naik lagi satu tingkat di atasnya, yaitu penelitian kohort. Nah, kalau sudah sampai di tahap ini, teman-teman harus paham ya, kohort ini, kohort RCT, itu termasuk yang sering diinklusi dalam suatu systematic review. Nanti, kalau teman-teman pernah lihat systematic review ya, di systematic review itu biasanya ada ekstraksi data di tabel. Salah satunya itu desain studi. Biasanya harus jelas tuh cohort studi. Cohort studinya tipe apa? Karena ada dua tipe dia. Ada retrospektif, ada prospektif. Apa bedanya? Eh, setelah ini aku jelaskan ya. Tapi yang jelas cohort studi ini tujuannya adalah penelitian ini ingin tahu hubungan antara suatu exposure terhadap suatu penyakit. Misal, misal kita ingin tahu nih, kayak tadi contoh sebelumnya, misal kita ingin melihat apakah faktor risiko merokok dapat eh, berisiko menyebabkan kanker paru. Kita ingin tahu itu ya. Nah, contoh, kita sekarang menjadi peneliti. Kita berada di garis tengah ini. Nah, kita ingin melihat dari 100 orang yang merokok, ada berapa orang yang kena kanker paru. Akhirnya, untuk mengetahui hasilnya, kita ambil rekam medis nih. Rekam medisnya kita ambil di tahun 2010. 2010 sampai 2020. Dalam 10 tahun ini, kita lihat tuh, oh ternyata 2010, dari 100 orang yang merokok, yang di tahun 2020 yang menderita kanker paru sekian orang. Nah, karena kita melihat ke arah belakang, itu namanya retrospektif cohort study. Retro artinya ke belakang. Tapi kalau teman-teman berada di sini, teman-teman misalnya ada 100 orang, di tahun 2025, teman-teman pengen ikutin. Oh, aku ikuti dari 2025 sampai 2030. Oh, ternyata dari 100 orang yang merokok, 80 kena kanker paru. Nah, nanti kita bisa hitung tuh, oh berarti RR atau risk ratio, rasio perbandingan antara yang kena kanker paru dan ini sekian kali lipat. Nanti kesimpulannya adalah, oh berarti merokok 2 kali lebih tinggi berisiko menjadi kanker paru. Intinya seperti itu. Jadi cohort studi itu dua tadi tuh ya, retrospektif dan prospektif. Nah nanti sama ya, dia akan dibagi menjadi dua. Ada orang-orang yang merokok,
exposed group, ada orang-orang yang tidak merokok atau unexposed group. Nanti di exposed group dinilai tuh, oh ternyata orang yang merokok sekian kena kanker, sekian tidak kena kanker. Oh, orang-orang yang tidak merokok, ada sekian yang kena kanker, ada sekian yang tidak kena kanker. Nanti akan dihitung risk rasionya. Nah, ini contohnya. Uh, ini penelitian dari Cina, cohort prospektif. Jadi dari 425.000 orang yang tidak pernah merokok dan 100 lebih orang yang pernah merokok, dinilai risiko kanker paru. Nah, dan ini prospektif ya. Jadi dia akan ukur, lihat di sini. Nah, 3 tahun diikuti. Berbeda dengan yang di kanannya. Di kanannya ingin tahu, misalnya nih, kita ingin tahu mortalitas kanker pada orang-orang yang kena gangguan mental. Dan dia melihat data 10 tahun yang lalu. Diambil data 10 tahun lalu, oh ternyata dari 101.000 orang yang mengalami gangguan mental, ternyata 37% meninggal karena kanker. Oh berarti orang-orang yang menderita gangguan mental punya 2 kali lipat meninggal akibat kanker. Intinya ini cohort retrospektif itu bentuknya kayak gini. Dia melihat ke arah belakang. Nih, 2008 sampai 2017. Yang terakhir ada bentuk, oh ya, kekurangan kelebihannya mungkin dia penelitian yang mahal ya, pastinya mahal. Dan juga mengambil waktu yang banyak. Yang kedua, kemungkinan saat kita mengikuti pasien, banyak data-data yang hilang. Tapi enaknya apa? Kalau kita bisa adakan penelitian kohort, itu kan penelitian termasuk yang kasta tertinggi ya tadi, di hierarki. Jadi dia termasuk penelitian yang kuat tuh. Kuat untuk kita bilang, oh berarti merokok menyebabkan kanker. Kita bisa sebut seperti itu kalau penelitiannya penelitian yang kuat. Kayak kohort ini bisa. Nah, sekarang kita lanjut ke kasta yang paling tinggi, yaitu randomized dan non-randomized clinical trial. Apa bedanya? Oh ya, clinical trials itu artinya uji ke manusia ya, uji klinis. Uji klinis itu kalau teman-teman ingat, ada fase 1 sampai fase 4. Kalau preclinical ini yang uji di in vivo in vitro, uji ke hewan dan uji ke sel tadi. Uji fase 1 di manusia ini berarti dia ingin tahu dosis yang paling dosis yang paling optimal berapa dan apakah ada efek samping atau tidak. Intinya fase 1 itu mencari keamanan. Fase 2 dia ingin mencari dosis yang optimum dan keamanan. Fase 3 baru efektivitas, dia efektif atau tidak. Fase 4 fase komersialisasi. Nah, sekarang kalau teman-teman baca studi, ada tulisan randomized single blind control trial, randomized bla 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 control trial. Intinya randomized control trial. Berarti kalau ada 100 pasien dalam penelitian tersebut, 100 pasien ini secara acak kita kelompokkan menjadi kelompok A dan kelompok B. Nah, di kelompok A, iya posisinya pasien ini sama-sama nggak tahu ya obat yang dikasih itu apa. Jadi pasien itu nggak tahu nih, oh kamu dikasih obat nih, oh satunya placebo aja lah, kapsul tapi nggak ada isinya. Nah, nanti diikuti tuh. Oh, ternyata dari 50 pasien yang A, yang secara di random, ditaruh di kelompok A, kemudian dikasih obat, ternyata yang sembuh 80, 50. Tapi yang kelompok kontrol, yang cuma dikasih placebo, ternyata yang sembuh cuma 2. Nah, nanti kan kelihatan tuh di akhir, oh berarti terapi ini betul-betul efektif atau tidak. Intinya, bahasa randomize itu dia secara random memisahkan kelompok A, kelompok B, nggak boleh teratur ya. Misal kayak dari 20 lebih orang, oh aku mau kelompokin yang tim-tim ini yang kemungkinan dia berhasil terapinya di kelompok A, yang satunya kemungkinan gagal di kelompok B. Nggak boleh. Itu namanya bukan, itu yang non-randomized ya, bukan randomized. Randomized itu secara random. Nah, contoh di sini, kita mau lihat optimization brain oxygen untuk pasien traumatic brain injury. Bahasanya adalah di sini fase 2 randomized trial. Berarti dia ingin mencari keamanan dan dosis optimum. Ternyata dia dapatkan hasil sekian. Nah, nanti teman-teman baca ya. Di situ nanti akan dia sebutin tuh. Pasien akan secara random dikelompokkan menjadi kelompok A, B, C, dan seterusnya. Tapi kalau yang di sini, ini non-randomized trial. Di sini dia sebut langsung ya. A non-randomized trial. Berarti dia tidak merandomisasi pasien-pasien yang dikelompokkan. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya dia studi yang paling kuat, paling tinggi kastanya. Sehingga resiko biasanya menjadi lebih rendah. Karena apa? Karena ada proses randomisasi di dalam. Tapi kekurangannya adalah studi-studi randomized control trial cenderung sulit untuk kita ajukan etik. Kenapa? Karena proses tahap etik itu agak susah dilewati karena kalau misal peneliti tahu itu efektif, kan agak kurang enak ya kalau misal, oh terapi ini efektif, tapi orang yang sakit itu tidak tahu bahwa dia dikasih placebo.
Sementara orang yang lain yang secara random tadi kita pisahkan, mereka mendapatkan terapi. Jadi cenderung complicated di urusan etiknya. Yang kedua, yang jelas mahal dan waktu yang diambil sangat menyita waktu. Dan yang ketiga, karena ada kriteria, misal nih, orang-orang yang boleh masuk di penelitian ini adalah kriterianya A, B, C, D. Kriterianya itu harus ketat. Makanya, karena kriteria ketat tadi, kemungkinan bisa menyebabkan keterbatasan dalam generalisasinya. Nah, sekarang kita masuk di part yang menurutku ini part intinya ya. Ini adalah kapan kita menentukan dari pola-pola studi tadi yang kita pahami, kapan kita klasifikasi nih ke suatu algoritma, network meta-analisis, systematic review, atau literature review. Nah, gampangnya, uh, jadi di Autos ini kita mainnya sering algoritma. Jadi kita sekarang lagi kembangkan bagaimana supaya orang-orang itu lebih mudah dalam mengeksekusi systematic review dan meta-analisis. Nanti teman-teman boleh lah, setelah ini dijelaskan oleh Kak Muhammad Yusuf ya. Jadi kalau teman-teman punya uh, kepingin membuat systematic review dan meta-analisis, teman-teman harus pastikan dulu dia memenuhi beberapa kriteria. Misal, teman-teman mau angkat network meta-analisis. Network meta-analisis itu syaratnya apa? Ini syarat utama ya. Satu, studinya harus banyak RCT-nya atau randomized control trial-nya itu harus banyak jumlahnya. Kenapa? Karena network meta-analisis itu butuh kelompok pembanding. Kalau teman-teman ingat, studi RCT itu kan ada randomisasi tadi tuh. Nah, network meta-analisis itu butuh itu. Kalau misal teman-teman punya studi, misal case report, case series, itu nggak bisa dijadikan network meta-analisis. Karena apa? Karena mereka tidak punya kelompok pembanding. Intinya, yang bisa masuk di network meta-analisis ini adalah pola studi penelitian yang punya pembanding, randomized control trial, atau cohort studies. Dan minimal, kalau misal teman-teman ketemu cuma, Kak, aku ketemunya cuma 4 studinya, itu bisa. Kurang dari itu, rawan. Jadi, rawan maksudnya gimana? Kemungkinan dia bias. Secara kualitas itu kemungkinan kurang. Jadi minimal kalau kita bilang itu 4 studi lah minimal. Yang kedua, network meta-analisis ini diangkat kalau teman-teman punya 3 pembanding. Misal nih, teman-teman ingin membandingkan metformin, pioglitazone, dan glibenclamid terhadap diabetes gestasional. Nah, itu kan ada 3 pembanding. Terus teman-teman ketemu RCT-nya banyak, datanya lengkap. Nah, itu bisa tuh diangkat network meta-analisis. Dan topiknya harus tajam. Misal teman-teman ingin menargetkan HbA1c, atau teman-teman ingin mengukur kadar IL-6. Jadi harus tajam dia. Begitu juga dengan meta-analisis, hanya saja di meta-analisis ini dia membandingkan 2 grup. Jadi grup, misal ingin membandingkan stem cell dari umbilical versus stem cell dari uh, neural. Kita ingin bandingkan dua itu terhadap traumatic brain injury. Nah, itu bisa kita jadikan meta-analisis dengan syarat seperti tadi. Topiknya harus tajam dan jumlah studinya terpenuhi. Harus ada RCT yang lumayan banyak dan minimal 3 studi. Tapi kalau teman-teman tidak punya 2 kriteria tadi, teman-teman boleh pakai yang systematic review. Systematic review ini apa? Systematic review ini model yang deskriptif ya. Jadi kalau misal teman-teman punya, Kak, aku dapatnya case report, dapatnya cohort, dapat RCT, semuanya dapat, cuma RCT-nya ini tidak memenuhi. Atau data-data yang tajam, misal IL-6-nya, HbA1c-nya, itu nggak lengkap Kak di semua studi. Oh, berarti kalau misal datanya variatif seperti itu, mending kita buat systematic review saja. Nah, systematic review ini enaknya adalah dia termasuk penelitian yang deskriptif. Jadi teman-teman tinggal buat tabel, maaf, teman-teman buat tabel yang rapi, terstruktur, nanti di situ diekstrak satu-satu. Oh, studi case report A membahas tentang ini, desain studinya ini, hasilnya ini. Jadi bentuknya bentuk tabel biasa. Nanti misal teman-teman tinggal atur tuh. Misal ada 10 studi, 5 studi case report, 2 studi cohort, 3 studinya RCT. Nanti harus dibuat sebagus mungkin, sesistematis mungkin, harus terlihat bagus. Intinya seperti itu. Systematic review itu deskriptif ya. Em, dan kapan kita pilih ini? Ketika outcome yang kita cari ternyata heterogen. Misal nih, studi A punya HbA1c, studi B tidak punya. Studi A punya kadar ini, satunya nggak punya. Yaudahlah, karena dia heterogen, kita systematic review aja. Yang terakhir ada bentuk literatur review. Literatur review ini istilahnya yang paling luas.
Teman-teman tuh kalau misal literatur review boleh masuk studi hewan, studi sel, terus contoh maaf, contoh topiknya tuh misal kayak gini. Teman-teman hanya pengen angkat kita kita lihatin di awal ya. Literatur review itu lihat judul ini, lihat ya. Sesimpel ini, ide literatur review. Ah, nih. Spinal cord injury, mekanisme molekuler dan intervensi terapeutik. Ini literatur review nih. Jadi sangat-sangat luas topiknya. Tapi kalau misal kita naik satu tingkat systematic review, imunosupresi di stem cell, clinical trials, neural and retinal cell types. Nah, ini dia mulai membandingkan dua ini, tapi secara deskriptif. Ke meta analisis, dia mulai tajam nih. Oh, di sini berarti ada data-data yang tajam. Nih, neural stem progenitor terhadap lalala. Network meta analisis lebih tajam lagi. Jadi intinya itu, secara algoritma seperti tadi itu ya teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman, kalau misal ada yang bertanya, kira-kira mana kak yang paling bagus? Semuanya bagus, tapi yang kita ajarkan di Aptus itu mulai dari systematic review ke atas. Literatur review cenderung tidak karena menurut kami, kalau teman-teman ingat hierarki tadi, yang paling atas itu systematic review biasanya. Lebih bagus lagi kalau bisa meta dan net meta. Mungkin sekian materinya. Teman-teman jangan lupa follow Aptus juga untuk berita-berita webinar selanjutnya. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, dipersilakan. Oke, terima kasih ya Mas Nasim Amar atas pemaparan materinya. Jadi dari materi ini kebayang banget sih apa aja desain study dan mana aja yang bisa kita jadikan suatu systematic review. Nah, selanjutnya ini kita coba buka tanya jawab ya. Sekaligus kita juga menjawab pertanyaan yang sudah disubmit di formnya. Silakan pada teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan bisa PC di Zoom ke saya sendiri atau ke Nasim Amar langsung ataupun di main chat. Silakan. Silakan, apakah ada yang ingin bertanya terkait materi yang sudah disampaikan tadi? Oke, ini ada pertanyaan menarik ya dari eh, Zahra. Terima kasih banyak atas pemaparannya. Saya izin bacakan ya. Apakah dalam satu systematic review itu hanya boleh menggunakan satu jenis tadi aja, misal RCT, atau boleh gabungin nih, misalnya cohort, RCT gitu ya, non-randomized trial gitu gimana? Silakan Mas Nasim. Oh ya, pertanyaan bagus. Jadi sebenarnya kalau misal kita buat systematic review, justru lebih bagus lagi kalau misal kita bisa menginklusi di dalamnya studi-studi yang lebih banyak. Misal kalau cuma satu justru kurang. Satu jenis studi misal RCT tergantung ya, tergantung tipe. Misal teman-teman mau angkat eh, pertanyaan apa dalam satu hanya belum satu jenis. Oke. Justru kalau misal teman-teman buat systematic review ya, systematic review itu akan lebih bagus kalau teman-teman masukin data RCT yang lebih banyak. Misal ada 4, 5, sampai 10 RCT itu lebih bagus. Nanti kalau misal RCT-nya teman-teman lihat, oh ternyata 10 RCT ini datanya hampir sama nih. Ada skor nyeri, ada IL-6, ada HbA1c. Oh, karena ada sama, ya udah jumlahnya banyak, mending aku angkat sebagai meta analisis atau network meta analisis. Justru seperti itu. Jadi apakah dalam satu sistem itu satu sisref hanya boleh satu jenis studi saja? Justru semakin banyak semakin bagus. Oke, pertanyaan menarik ya Mas Nasim. Aku coba lanjutkan pertanyaannya ya Mas. Jadi kalau kita hanya include RCT aja versus kalau kita include RCT plus cohort itu kira-kira plus minusnya apa? Sebenarnya kalau kita include RCT, cenderung studi systematic review-nya kita tuh lebih tajam. Jadi misal kalau nanti Zahra buka di database PubMed misalnya, terus Zahra baca tuh uh, a systematic review of randomized control trials. Enaknya adalah dia lebih tajam. Dia betul-betul hanya mengikuti studi-studi tertinggi tuh. Hanya studi RCT saja yang dimasukkan. Tapi kalau misal Zahra memilih, oh kak aku pilih masukin selain RCT ada cohort deh. Gak apa-apa, gak ada masalah di situ. Tapi yang jelas, kalau dia lebih tajam di RCT itu lebih bagus. Tapi kalau misal Zahra mau kembangkan, pembahasannya lebih luas,
atau mau diarahkan ke satu topik yang lebih tajam dengan data desain studi yang lebih banyak, itu nggak apa-apa, tetap boleh. Iya, oke. Makasih Mas Nasim itu udah menjawab banget ya. Aku mau nambahkan ya, karena aku juga sering nulis bareng Boleh Nasim. Kak? Eh, RCT itu terbaik ya memang Mas Nasim ya, secara piramid, tapi ada kelemahannya tetap. Jadi karena RCT itu justru terkontrol banget ya, randomized dan terkontrol. Kadang ada di berbagai jurnal itu disebutkan bahwa RCT malah ada kecenderungan tidak menyerupai real world data gitu. Jadi ibaratnya ini ada eksperimen gitu ya. Ini benar-benar kita kontrol gitu ya, semua variabelnya, confounding kita eh, kita hilangkan gitu ya. Nah, seakan-akan padahal di real world-nya, di rumah sakit misalnya ya, ini praktiknya, itu tidak seperti itu keadaannya, kan ada banyak faktor yang terpengaruh. Nah, justru dengan kita gabungkan LCT dan cohort kayak kata Nasim tadi, justru datanya makin banyak dan eh, bisa dua arah gitu ya. Yang RCT-nya diambil datanya, cohortnya juga diambil. Namun nanti untuk praktisnya, nanti ada dari course kita ya tentang ekstraksi datanya dan analisisnya. Nanti forest plotnya itu juga ada yang versi digabung dan ada yang dipisah kayak gitu ya Mas Nasim ya. Tuh, Betul, oke, betul sekali Mas. sip sip ya. Mungkin udah cukup menjawab ya untuk eh, Zahra. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari atas nama Indah. Apakah boleh membuat cisref yang udah ada topik sebelumnya, namun sudah lama, misal sudah lewat 5 tahun lalu? Oke, pertanyaan menarik ini. Pertanyaan hayul sekali. Mas Yusuf Monggo Mas mau Nasim. jawab duluan atau aku duluan Mas? Nasim dulu aja, boleh. Oke. Em, jadi kalau menurutku, apakah boleh membuat systematic review yang topiknya sudah pernah ada? Ini sering ditanyakan ya. Sebenarnya boleh, asalkan kita tahu di mana mencari gap of research-nya. Gap of knowledge-nya kita harus tahu tuh di mana. Misal nih, dia angkat satu topik, eh, contoh paling gampang ya, misal potensi stem cell terhadap traumatic brain injury. Kita boleh angkat topik yang serupa, bahkan kita boleh mencontoh reviewnya dia untuk pola-pola reviewnya kita boleh contoh. Nanti kita tinggal variasiin tuh, kita modifikasi. Misal, oh dia ternyata tahun 2016. Studi yang terinklusinya dia itu cukup lama. Yang kedua, studi-studi yang dia pakai masih ada studi hewan di dalamnya. Studi-studi yang dipakai masih ada kohortnya. Ya udah, kita mau buat topik yang sama. Kita modifikasi tipis nih. Potensi stem cell atau neural stem cell terhadap traumatic brain injury. A systematic review of randomized control trial. Oh, kita inklusi RCT aja nih. Dan kita hanya menginklusi 10 tahun terakhir. Nah, itu udah boleh. Jadi nanti gap of knowledge-nya apa? Ya, tinggal kita jelaskan di papernya kita. Tinggal kita jelaskan bahwa studi terdahulu sudah ada, namun studi terdahulu masih menggunakan data-data yang cenderung di atas 10 tahun terakhir. Yang kedua, masih ada studi-studi hewan, studi kohort. Dan di sini kita ingin mengisi gapnya, yaitu dengan memberikan suatu RCT terbaru. Jadi seperti itu. Jadi ada novelty lah. Intinya ada novelty-nya. Mungkin Mas Yusuf ada tambahan mungkin? Oke, itu kata kunci dari Nasim udah tepat sekali sih. Jadi research gap setuju banget. Nah, sebenarnya aku coba izin share screen juga ya. Nah, sebenarnya inilah yang kita masalah paling utama di pembuatan sistematik review itu kan mencari idenya ya. Dan kalau sudah ada sisref sebelumnya atau eh, kayak kalau misalnya jurnalnya itu banyak itu gimana? Itu sebenarnya permasalahan yang paling kritis dalam pembuatan systematic review. Nah, kalau mau dijelaskan dalam satu forum seperti ini kayaknya nggak cukup ya. Nah, kami sudah menyediakan untuk lengkapnya di course kami sebenarnya. Tapi eh, yang mau aku sampaikan adalah kata kunci Nasim tadi udah tepat, research gap. Nah, research gap itu ada banyak, lebih dari 5 macam ya. Jadi ada methodikal research gap dan sebagainya gitu. Jadi kita mencari kebaruannya itu nggak hanya dari misalnya tadi kalau yang disebutkan Nasim jurnal terakhirnya kan tahun 2000 misalnya 16 ya. Kemudian yang kita ambil juga jurnal yang tahun 2024 itu hanya salah satu jenis research gap. Nah, nanti untuk mencari research gap lainnya itu sudah kami tampilkan di course-nya di sini. Intinya teman-teman harus mencari research gap itu entah baik dari jumlah yang diinklusinya bertambah atau secara metode berubah. Misalnya kalau Sysref sebelumnya hanya include RCT, teman-teman juga include cohort gitu ya, cohort dan itu menyerupai real world data gitu ya.
Kemudian juga misalnya populasinya teman-teman ganti yang sebelumnya misal efek A, obat A terhadap B ya mungkin mortalitas pada pasien dengan ACS. Nah, teman-teman spesifikkan misalnya ACS dengan comorbid diabetes. Nah, itu termasuk novelty maupun research gap. Nah, tapi research gap-nya ada banyak sekali dan teman-teman kalau memaster dan memahami research gap ini, teman-teman nggak akan pernah bingung lagi sebenarnya kalau tentang nyari ide systematic review. Nah, dan itu kalau dijelaskan panjang, nanti akan kami share ya untuk free mini course-nya ini. Gitu. Oke, semoga menjawab ya untuk pertanyaan tadi. Wah, Oke, ini lumayan kita banyak Mas lanjut ya, Nasim ya. pertanyaannya ini. Lumayan banyak pertanyaan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari atas nama Ilham Fahmi Nur. Ya, ini yang pertanyaan selanjutnya ya. Oke, izin bertanya Kak mengenai systematic review dengan inklusinya study design RCT-nya sedikit dan kebanyakan case report dan case series. Apakah penjelasan data di case report atau series dapat dijelaskan kualitatif dan kuantitatif atau sebatas kualitatif saja ya Kak? Terima kasih banyak Kak. Ini kayaknya kita barusan yang itu Sam, yang nulis systematic review yang apa sialolitiasis itu ya kan itu banyak case reportnya juga itu kira-kira gimana sih? Em, Sistematik review dalam posisinya studi RCT-nya sedikit dan kebanyakan case report dan case series. Apakah penjelasan dari case report case series dapat dibantu? Oh ya, jadi sebenarnya bisa ya. Jadi kita pernah buat systematic review dan ini unik ya. Kita ini dari kedokteran, aku dan mahasiswanya dari kedokteran, tapi kita pernah buat untuk topik dokter gigi. Kenapa? Karena memang basic kalau kita udah bisa basicnya systematic review, topik apapun pasti bisa. Dan juga sekaligus tadi tambahan, kalau misal awal kita cari topik itu susah. Jadi yang paling berat di systematic review itu cari topik. Tapi begitu kita tahu cara cari gap of research-nya, gap of knowledge-nya kayak tadi Mas Yusuf bilang, kita jadi gampang cari topiknya, jadi lebih cepat. Nah, terkait pertanyaannya, kalau misal systematic review-nya ada RCT dan ada case report, case series, itu sudah cocok untuk diangkat systematic review. Jadi bukan meta-analisis, bukan network meta-analisis. Nanti di dalamnya tinggal teman-teman atur gimana caranya teman-teman membuat paragraf atau misal tabelnya rapi. Jadi misal RCT dipisahkan sendiri, case report, case series dipisahkan sendiri. Dan nanti di penjelasan di paragrafnya atau di discussionnya tetap boleh tuh teman-teman menyinggung tentang case report. Case report dari A menjelaskan hasilnya seperti ini, sementara case report B tidak sejalan, misal dia menghasilkan ini. Boleh saja, tapi yang jelas ketika teman-teman buat systematic review harus dibuat secara sistematis. Intinya harus rapi, harus terlihat sistematik ya. Oke, kalau terkait pertanyaan ini Sam, apakah bisa kuantitatif ya? Misal systematic review-nya atau meta analisnya itu mengandung case series, case report itu apa case report dan case series masih Nah, bisa di exploitin istilahnya itu dibuat kuantitatif juga. nah, kalau case report, case series, itu nggak bisa kita buat meta-analisis. Kita nggak bisa mengkuantitatifkannya. Karena apa? Meskipun dia punya data di dalamnya, contoh, dia punya HbA1c, dia punya kadar IL-6, tapi dia tidak punya kelompok kontrol. Syaratnya di meta-analisis dan network meta-analisis adalah harus ada kelompok pembanding. Jadi misal ada kelompok A versus kelompok B. Ada metformin versus placebo. Itu bisa kita angkat. Jadi jawabannya seperti itu, Mas. Ya, betul banget. Itu ya. Sebenarnya udah sangat cukup jelas lagi penjelasannya. Apakah sudah menjawab untuk dari atas nama Ilham Fahmino? Oke, ya terima kasih banyak. Kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya ya dari Rizky R. Izin bertanya dokter, untuk submit jurnal nasional atau internasional dibandingkan dengan lomba abstrak, apakah pertimbangan jurnal sama atau berbeda? Apakah meta-analisis tetap menjadi bukti paling tinggi? Kemudian yang kedua, jika kita ingin membuat sisref mengenai RCT terapi, kapan kita menggunakan network meta-analisis dan kapan kita menggunakan meta-analisis biasa? Terima kasih dok. Oke, tanya menarik juga nih tentang submit. Bagaimana Mas? Mungkin Mas Yusuf yang pertama, aku yang kedua aja, Mas ya. Boleh, boleh. Ya, jadi untuk submit jurnal, ini tergantung ya. Jurnal itu kan ada tingkatannya, mulai dari kalau di Indonesia Sinta ya, dan kalau global itu ada Web of Science sama Scopus.
tentunya kalau submit jurnal itu lebih ketat pastinya. Lebih ketatnya itu kenapa? Karena kita submitnya full text. Itu mulai dari metodenya itu rinci, gitu ya, hasil-hasilnya itu rinci, semuanya akan dilihat gitu dan ada proses peer review seperti itu. Nah, sedangkan kalau untuk simposium dari yang pengalaman kami sebagai presenter ya, maksudnya peserta, itu adalah lebih mudah untuk di-accept gitu ya. Acceptance rate-nya lebih tinggi, baik simposium nasional maupun internasional. Karena yang kita submit adalah abstrak itu. Abstrak itu bisa itu biasanya ya kalau di systematic review ada golongan orang yang ada golongan ini ya beberapa jurnal itu menyebutkan abstrak itu bisa kita include ke systematic review gitu kan. Abstrak proceeding dari simposium itu bisa kita include ke systematic review kita. Tapi ada yang menyebutkan nggak bisa. Kenapa? Ya karena itulah abstrak itu tidak lengkap secara metode kita nggak tahu ini apakah benar-benar eh, risiko base-nya rendah gitu dan pemaparan hasilnya juga tidak lengkap gitu. Nah, itu kenapa simposium itu acceptance rate tinggi karena hanya berupa abstrak. Dan itulah yang menyebabkan abstrak itu ada yang berpendapat tidak bisa di-include dalam systematic review. Jadi tentunya jurnal nasional dan internasional itu lebih ketat ya. Tapi terkait apakah systematic review dan meta analisis tetap menjadi bukti paling tinggi, itu benar. Jadi meskipun seakan-akan systematic review dan meta analisis itu kerjanya hanya di depan komputer ya nulis gitu-gitu tetap itu adalah evidence yang sangat dihargai dan dijunjung tinggi di jurnal-jurnal acceptance-nya sangat tinggi dan di value sangat tinggi terutama apabila penulisannya bagus dan kita itu ada beberapa tips ya nanti bisa dilihat di course-nya itu kita seperti tipsnya menggait author yang ekspertis di bidangnya gitu ya kemudian eh, peer review-nya juga baik gitu ya nanti ada tips-tipsnya itu acceptance-nya bagus sekali systematic review dan analisis. Mungkin aku pertanyaan pertama dulu Sam. Monggo. Oke Mas, aku mungkin jawab yang pertanyaan kedua Mas ya. Ini aku izin share screen dikit tentang course-nya lagi. Jadi di course ini enak teman-teman. Jadi udah ada betul-betul day one sampai day 7 dan total ada 9 video di dalamnya. Dan tentu kalau misal kenapa sih kita buat course? Karena kalau satu hari tentu nggak cukup. Nah untuk jawab pertanyaan kedua, kapan kita pakai RCT ini cocok untuk network meta analisis, kapan cocok untuk meta analisis, itu tergantung pembandingnya. Contoh, kalau kalau misal kalian udah dapat, misal ada 4 RCT nih, 4 RCT ini membandingkan terapi, contoh lisinopril dengan kandesartan. Kita ingin lihat mana yang lebih bagus dalam menurunkan tensi. Karena di dalamnya hanya dua pembanding, kita akan lihat nanti tuh, oh ternyata hasilnya misal seperti ini. Kalau meta analisis itu kayak gini. Ternyata lisinopril secara lebih efektif, secara signifikan, lebih mampu menurunkan tekanan darah 5,2 mmHg lebih baik dibandingkan kandesartan. Contoh seperti itu. Tapi kalau misal di dalamnya nanti kamu lihat 4 RCT-mu itu, ada misal nih, lisinopril, kandesartan, sama bisoprolol. Ada tiga nih, bisoprolol versus placebo, kandesartan versus placebo, lisinopril versus placebo. Nah, di situ kita bisa pakai network meta-analisis. Karena apa? Karena sudah ada lebih dari dua pembanding. Jadi intinya di situ. Nanti bentuk-bentuk meta-analisis dan network meta-analisis itu bisa lebih besar lagi. Contoh, bentuknya dalam jumlah manusia. Oh, dari 10 orang yang menggunakan terapi A, 4 kena efek samping B. Nah, nanti kita bisa ukur tuh, oh ternyata peluangnya atau odds rasionya atau risk rasionya menjadi sekian kali lipat. Dan itu nanti ada di course-nya lengkap ya. Intinya seperti itu. Kalau untuk menjawab tadi, perbedaannya seperti itu. Network meta dan meta analisis. Ya, betul ya. Setuju untuk jawabannya. Apakah sudah menjawab ya? Nah, ada pertanyaan follow up ini. Jika abstrak sudah pernah dipublish ke simposium, apakah full papernya masih bisa disubmit ke jurnal top? Aku izin jawab ya, Sam, ya. Soalnya barusan Betul. terjadi ini. Jadi bisa jawabannya. Aku juga barusan submit itu ke suatu simposium kardiologi dan juga alhamdulillah kemarin papernya sudah publish. Nah itu bisa, namun ada efek sampingnya. Jadi efek sampingnya adalah ketika kita submit ke jurnal itu ada istilahnya Turnitinnya itu atau plagiasinya itu cukup tinggi, terutama di bagian abstraknya. Tapi tidak masalah, itu bisa ditangani dengan ya kita parafrase aja. Jadi nggak ada masalah
kalau sebelumnya sudah dipublikasi di Proceeding Journal, Proceeding Symposium, kemudian kita publikasi ke jurnal lainnya, itu tidak ada masalah sama sekali. Tapi yaitu kita tinggal tangani masalah similarity-nya itu. Ya, kurang lebih sama Mas. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya, Sim ya. Pertanyaan terakhir ini sepertinya kita batasi ya. Ada pertanyaan dari atas nama DM Amel. Izin bertanya, Kak, semisal kita kesulitan membedakan systematic review yang pakai studi observasional dan yang pakai RCT. Apa tips sederhana buat menentukan pendekatan yang tepat? Oke. Nah, yang paling sederhana, aku share screen lagi Mas. Oke. Kalau cara-cara kalau cara yang tadi kan cara manual tuh, cara manualnya adalah baca bagian metode. Metode penelitian tuh harus dibaca. Tapi cara gampangnya pakai AI. Sekarang itu kita udah bisa ekstrak betul-betul ekstraksi data full AI itu udah bisa sekarang. Nanti di situ mungkin kita bisa lihat kayak misal di ekstrak atau nggak usah search lagi, langsung. Jadi di ekstrak data itu kadang kita bisa bisa langsung ketahuan tuh oleh AI. Oh ini datanya adalah cohort. Oh ini datanya adalah case report. Itu kadang bisa langsung ketahuan. Tapi kalau misal kamu mau cara manualnya harus baca metode. Jadi harus agak-agak jeli juga karena kalau di metode dia tidak state spesifik langsung oh this is a cohort study, ya harus dipikir-pikir lagi tuh oh kalau misal dia tadi dia mengikuti jangka panjang dan dia tidak memberikan intervensi, oh ya udah berarti ini cohort prospektif. Kalau misal dia pakai data kuesioner, kuesionernya 1 tahun 2018 sampai 2019, oh kemungkinan ini cross sectional. Tapi cara gampangnya pakai AI, cara manualnya baca metode. Mungkin seperti itu. Mas. Iya, betul banget sih. Tadi aku juga mau jawab gitu, Nasib. Betul. Jadi, salah satu fakta yang harus kita telan-telan ya di era sekarang untuk teman sejawat sekalian, AI itu sudah sangat membantu dalam penulisan systematic review. Mulai dari ideation-nya, generate idea gitu ya, sampai proses publikasinya. Bahkan kemarin saya untuk proses ini ya, tanya, apa namanya, revisi dan tanya jawab dengan peer reviewernya itu, ya saya dengan bantuan AI juga. Gitu. Kita sebagai bosnya AI gitu. Nah, sebenarnya prinsip kita di Auctus ini adalah kita itu memberikan course dan juga apa ya? Kita itu punya metode sendiri dalam penulisan systematic review di mana kita itu banyak diakses dengan AI. Jadi kita memfamiliarkan diri kita sebanyak mungkin dengan semua tools AI gitu ya. Misalnya untuk ekstrak data, kita di course itu nanti bisa teman-teman cek bisa menggunakan notebook LM ataupun ada apa namanya itu ya, research reviewer bot atau apa itu ya lupa aku. Kemudian untuk screeningnya menggunakan Ryan AI dan sebagainya, kita itu harus familiar dengan itu semua. Karena kalau kita udah familiar dengan itu, cepat sekali prosesnya semuanya. Salah satunya tadi menentukan apakah ini observasional atau RCT, tanya aja ke AI gitu ya. Atau ya ya tadi kalau sesuai dengan eh, teorinya baca metodenya gitu. Nah, itu jadi salah satu takeaway penting dari webinar kali ini dan juga ke depannya dari Autos ini kita sangat mengencourage untuk memahami AI tools yang bisa membantu kita dalam penulisan systematic review dan itu semua sudah kita bahas tuntas ya di course kita. Nah, kemudian pertanyaan kedua, apakah pilihan jenis studi dalam systematic review bisa memengaruhi peluang publikasi di jurnal terindeks Scopus? Dari Nasim mungkin? Eh, Apa tadi Mas pertanyaannya? Apakah Apakah pilihan jenis studi dalam systematic review bisa memengaruhi peluang publikasi di jurnal terindeks Scopus? sebenarnya tergantung ya. Jadi Oh, kadang itu ada systematic review yang dia biasa aja tapi terpublish. Terus kadang kita buat yang sangat expert, sangat advance, ketolak dulu sekali. Nanti ketolak 2 kali, yang ketiga terpublish. Jadi semua itu tergantung tingkatannya. Kalau teman-teman incar, kalau kan ada Q1 sampai Q4 tuh. Kalau teman-teman rasa papernya sangat advance dan sangat, pokoknya kalau PD gitu, ya nggak apa-apa tembak Q1 dulu. Nanti kalau ketolak ya tinggal ke Q2. Tapi kalau teman-teman rasa datanya kayak misal literatur review atau systematic review yang masih topiknya masih broad itu masih luas, ya teman-teman boleh tembak ke Q3 atau Q4. Jadi sebenarnya ada pengaruh, tapi eh, tergantung di tingkatan yang teman-teman ingin di mana. Mungkin seperti itu, Mas. betul ya kalau masalah pemilihan jurnal itu eh, art and science ya. Tapi kita juga ada rumusnya sih di metode di Autos ini gimana kita menentukan jurnalnya. Seperti ada kayak
kita input ke, kalau di apa itu namanya, Science Direct, Elsevier itu mereka ada, Finder. iya, Abstract Finder ya, Abstract Finder, itu gitulah, itu ada caranya. Nah, tapi kalau terkait sistematik pemilihan jenis studi apakah bisa mempengaruhi, itu tergantung banget topiknya. Jadi ada topik-topik tertentu itu yang nggak mungkin ada RCT-nya contohnya. Misalnya, barusan kami menulis itu tentang apakah gula darah acak ya saat pasien masuk ke ICU, pada pasien dengan kardiogenik shock itu apakah memengaruhi mortalitas. Nah kan ini topik yang tidak mungkin, hampir tidak mungkin banyak RCT-nya ya. Apakah eh, pasien dengan gula darah itu nanti akan di-assign ke beberapa terapi yang berbeda, kan nggak mungkin. Ini adalah pasti studinya observasional mau tidak mau, karena kita hanya bisa mengobservasi gitu. Nah itu apakah nanti nggak bisa publish karena hanya systematic review isi observasional? Tidak bisa, tetap publish. Kenapa? Karena topiknya gitu. Nah jadi seni eh, systematic review itu ya, sebelum kita menulis mulai dari intro sampai conclusionnya itu bisa ditentukan layak publish atau tidak. Itu hanya dari idenya sebenarnya, dari topiknya. Jadi kritikal sekali untuk menentukan ide systematic review itu. Apakah ada, ya kalau di Autos ini kami pakai itu ya, kriteria Finer itu. Apakah sudah memenuhi kriteria Finer itu? Nah, kalau sudah memenuhi dan research gap-nya banyak ya, research gap-nya banyak, itu biasanya publish. Mau dia jenis studinya gabungan RCT cohort atau hanya cohort atau hanya case control itu. Jadi kuncinya adalah di pemilihan topik yang sesuai dengan final. Itu jauh sudah dibahas lengkap. Nah, apakah sudah menjawab? Ya, terima kasih ya sudah feedbacknya. Siap cekal course-nya. Ya, oke. Karena itu sudah pertanyaan terakhir. Ya, eh, mungkin sebelum kita tutup, dari Nasim Amar, apakah ada tambahan ya, pesan take away mungkin untuk webinar malam hari ini? Oh iya, mungkin singkat aja ya. Intinya buat systematic review itu gampang kalau misal kita sudah paham. Begitu kita sudah eksekusi satu kali, pasti kita nggak lupa. Kalaupun yang lupa-lupa tipis-tipis masih bisa dibantu lah dengan contek-contek dikit. Tapi yang paling penting adalah mencari ide, terus bagaimana kita ikuti tahap-tahapannya, itu yang paling penting. Jadi nanti kalau misal teman-teman, kita punya series webinar yang free, teman-teman boleh ikut, tapi di series webinar kita jelaskan basic-basicnya. Kalau teman-teman mau yang betul-betul step by step di systematic review yang lengkap, silakan teman-teman ke Autos, ada di linknya itu, nanti teman-teman lihat di situ. Freemiumnya boleh teman-teman akses, tapi teman-teman kalau misal tetap ingin ikut di grup WA-nya, nanti teman-teman jangan lupa kita akan ada series webinar. Jadi nanti teman-teman boleh ikut juga di situ. Jangan lupa, mungkin Mas Yusuf juga nanti di-spill Mas ya, topik selanjutnya apa mungkin supaya teman-teman tetap ya semangat lah untuk sama-sama belajar. Oke, itu aja. Oke, iya. Terima kasih banyak Nasim atas takeaway-nya ya. Nah, betul. Jadi webinar series ini akan kami adakan ya, rutin. Sebagai sebenarnya tujuan utama kami dari Autus adalah sesuai dengan tagline kami ya, the Future of Learning Medical Research. Kami tujuan utamanya meningkatkan awareness sebenarnya bahwa kita semua sebagai warga kedokteran pasti bisa menulis systematic review. Kenapa systematic review ini penting? Di zaman sekarang, evidence itu sangat penting ya. Dan kita dituntut untuk bisa memberikan terapi diagnosis itu berdasarkan evidence. Nah, systematic review-nya adalah puncak dari evidence itu. Nah, kalau dari teman-teman merasa webinar ini sangat insightful, ada yang lebih insightful lagi dari kami, yaitu ya sudah kami sediakan course tersebut. Nah, tapi kalau teman-teman masih bingung ya, apakah mau mengakses course ini atau tidak, coba aja dari free mini course-nya. Ini kami berikan linknya ya. Itu bisa langsung diakses di link tersebut saja, free mini course-nya. Jadi kami berikan materi terpentingnya, yaitu tentang overview systematic review, dan juga ideation, bagaimana create idea, ya itu hanya tapi sepertujuh dari course yang lengkapnya. Kalau teman-teman akses course lengkapnya, yang kami goalnya dari kami adalah dipastikan teman-teman pasti bisa menulis systematic review pertama teman-teman dan bisa dipublish karena sudah ada beberapa klien ya, karena ini kan kami baru launch, sudah ada yang publish gitu ya dalam waktu beberapa minggu terakhir ini aja, dan hanya dengan satu course itu. Gitu. Jadi tunggu apa lagi untuk menulis systematic review pertama teman-teman, teman jauh sekalian, langsung aja diakses free mini course-nya.
Kalau nanti dirasa makin bermanfaat lagi, bisa langsung aja akses course dari Actus, lifetime access, dan dijamin bisa menulis first systematic review teman-teman sekalian. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga kita bisa bertemu lagi di next webinar. Untuk topiknya nanti akan kami spill di grup aja ya. Ya teman-teman stay tune di grup. Dan untuk malam hari ini kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.